Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tanah Laut, selamat pagi para pendengar setia Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini cuaca di Tanah Laut cukup sejuk. Mudah-mudahan kondisi cuaca ini memberikan kenyamanan bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di program andalan kami Talkshow Tanah Laut Menyapa. Edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Betul ya rekan Iwan? Betul sekali. Tidak terasa ya kita sudah hampir berada di pertengahan bulan Mei. Rasanya baru kemarin gitu tanggal 1. Aja, Bu, ya? Iya, betul sekali. Dan saudara pendengar, sebagai mana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Pagi hari ini senang sekali narasumber kita telah hadir di Studio 1 Tuntung Pandang FM dan dipimpin langsung oleh bosnya ya. Betul sekali. Iya, dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Beliau adalah yang pertama Kepala Dinas Nakrin, yaitu Bapak Insinyur Ulil Amri Bahtiar STMP. Selamat pagi Pak Ulil. Selamat pagi Bu Nelly, selamat pagi Mas Iwan, Siap, selamat Pak. pagi pendengar. Siap, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Yang kedua, beliau didampingi oleh Ibu Nurmaya Sapitri STMS. Beliau adalah Kepala Bidang Perindustrian. Mbak Maya, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Iya, ini kalau teman-teman di UMKM sudah tidak asing lagi dengan Mbak Maya nih, malang melintang beliau. Iya. Oke, berikutnya ada Pak Ahmad Nopriyadi APMSI ya, beliau adalah Kepala UPT BLK. Selamat pagi Pak Nopri. Selamat pagi Bu. Iya, sehat selalu Pak. Amin. Iya, padat kayaknya tuh BLK kita ya Pak ya. Alhamdulillah. Dengan kegiatan banyak sekali. Oke, yang berikutnya ada Pak Nasar SH. Beliau adalah mediator hubungan industrial pertama. Pak Nasar, selamat Siap, pagi. Bu. Ya, selamat pagi, Bu. Penyanyi apa bukan? Bukan, Bu. Karena Sari itu bukan ya? Oh, bukan. Biasanya kalau ada sama-sama nama itu kayak ada sama-sama bakat gitu. Oke, tapi Pak Nasar yang ini bakatnya di hubungan industrial ya, tenaga kerja. Baik, saudara pendengar, kita akan membahas ada satu tema yang tentunya sangat menarik ya, luar rekan Iwan, biasa ini, ya. Bu, ya. Dan ini sepertinya juga dinanti oleh banyak orang ya. Ya, berhubungan dengan dapur nih, Bu. Nah, itu dia, dapur dan piring nasi ya. Iya, job hunting 1001 begitu ya, Pak Ulil. Iya, Pak Ulil yang paham benar. Oke, membangun skill yang dibutuhkan industri masa kini. Nah, baik saudara pendengar, sekali lagi kami harapkan kepada Anda para pendengar untuk bergabung bersama kami di 0811 5012 304, khususnya para pencari kerja ya dan penunggu formasi pekerjaan. Baik, kita akan simak dulu apa yang dimaksud dengan job hunting 1001 ya. Dan apa saja program-program yang berkenaan dengan ini, kemudian juga bagaimana proses dan prosedurnya. Berikut akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, Bapak Ulil, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi buat semua dan para pendengar sekalian. Alhamdulillah pagi ini bisa online. Siap. Dengan radio Tuntung Pandang FM. Jadi terkait skill industrial, mungkin sebelumnya bisa kami jelaskan bahwa Disnakerin Tanah Laut merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menggabungkan urusan wajib ketenaga kerjaan dan perindustrian. Mungkin pernah nggak sih kita ini merasa bahwa kumpulan kirim puluhan CV tapi kok belum ada panggilan gitu. Betul. Atau mungkin merasa kita kualifikasi sudah cukup tapi industri seolah mencari sesuatu yang lain. Iya, Ya, betul terasa udah sekali. pas banget Iya, ini, iya, ya. betul. Nah ini mungkin job hunting 101 ini kita bedah. Iya, salah satu permasalahan ya Pak Betul. Ulil. Iya. Dalam konteks membangun skill yang dibutuhkan pada industri masa kini. Jadi memang sahabat Persada, kita juga harus jujur bahwa dunia kerja hari ini sudah sangat berbeda dengan 5 atau 10 tahun yang lalu.
ijazah memang penting sebagai tiket masuk, tapi skill adalah kendaraan yang membawa kita sampai ke tujuan. Jadi industri masa kini tidak lagi sekedar mencari orang yang bisa bekerja, tapi mereka juga mencari problem solver atau orang yang bisa memberikan solusi. Teknologi berkembang begitu cepat, dan jika kita hanya mengandalkan apa yang kita pelajari di bangku sekolah tanpa update, kita akan tertinggal. Jadi ada beberapa memang yang hal yang perlu kita miliki, di antaranya adalah digital agility atau ya bidang IT, kita paham tentang IT, kemudian soft skill. Di era AI ini kemampuan manusiawi seperti critical thinking, empati, kolaborasi justru harganya jadi sangat mahal. Mesin bisa menghitung, tapi mesin tidak bisa bernegosiasi dengan hati. Kemudian ada adaptability atau kemampuan untuk belajar, melepaskan cara lama dan mempelajari hal baru. Inilah kunci bertahan di industri yang sekarang terus berubah. Nah, strateginya itu adalah membangun portofolio, action plan-nya. Mungkin ada yang bertanya, tapi saya belum punya pengalaman kerja nih, gimana mau pamer skill katanya gitu kan. Nah, jadi sahabat Persada sekalian, sahabat Tentung Pandang, jangan menunggu kesempatan untuk datang belajar. Saat ini banyak sekali pelatihan operator atau sertifikasi teknis yang bekerja sama dengan institusi resmi. Gunakan itu. Mungkin salah satu contohnya, kami juga ada BLK, mungkin nanti Pak Nopri bisa banyak menjelaskan. Dari setiap tahunnya kami selalu membuka pelatihan, dalam setahun itu ada 5-6 batch. Ada beberapa pelatihan untuk jenis keterampilannya ya, yang memang ada yang untuk memenuhi kebutuhan industri maupun nanti lebih ke wirausaha ada juga ya. Kemudian mungkin saya mau berpesan satu hal, jangan pernah berhenti menjadi mahasiswa bagi kehidupan. Artinya terus belajar gitu ya. Proses job hunting bukan hanya tentang mencari gaji, tapi tentang memantaskan diri untuk tanggung jawab yang lebih besar. Siapkan amunisi, asah skill, dan jadilah talenta yang tidak hanya dicari tapi juga dibutuhkan oleh industri. Tetap semangat, karena kesemangat kerja selalu datang kepada mereka yang sudah siap. Begitu, Bu. Oke, artinya kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ulil, lebih kepada kemampuan diri ya Pak ya? Betul. Lebih kepada kemampuan diri, artinya bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan secara akademisi, tetapi juga ada banyak faktor-faktor lain yang diperlukan oleh dunia kerja kita pada saat ini, baik itu oleh dunia kerja kebutuhan industri atau juga dunia kerja kebutuhan untuk wira swasta sendiri. Betul, nah, lalu apa saja Pak program dari Disnakerin sendiri untuk memenuhi kebutuhan itu? Di antaranya memang kami ada pelatihan, ada yang di bidang penempatan tenaga kerja, yang mungkin sifatnya lebih teknis dan simpel. Kita cetak yang siap kerja seperti itu. Berikut juga dengan ujian sertifikasinya. Mungkin Pak Nopri bisa banyak lebih menjelaskan. Silakan Pak. Oke, baik. Pak Nopri silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi para pendengar semua. Berkaitan dengan kesiapan kita dalam menyiapkan warga masyarakat kita di dunia kerja. Pertama mungkin ulun jelaskan sedikit job-job yang ada di dunia industri itu level-levelnya seperti apa. Iya. Di dunia industri itu ada tiga level, ada 9 level sebenarnya. Jadi level 1, 2, 3 itu level pelaksana atau operator lah istilahnya. Nah kemudian level 4, 5, 6 itu sudah level analis di dunia kerja industri itu. Nah baru kemudian level 8, 9 itu levelnya ahli. Nah jadi mungkin yang kita laksanakan di BLK ini mencapai level 1, 2, dan 3. Baru
level pelaksana atau operator. Nah, jadi di dunia industri atau dunia usaha itu seperti itu, job-job yang tersedia di sana. Ya, menurut analisa kita ya, atau menurut kebutuhan. Ya, 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 oke, level-level yang diperlukan oleh perusahaan. Yap. Nah, jadi yang kita yang kita tangani lah saat ini, yang kita siapkan baru sampai level 3. Level operator pelaksana. Nah, untuk level selanjutnya itu mungkin bisa pengembangan sendiri dari kawan-kawan kita yang sudah masuk di dunia industri itu. Nah, itu pengembangan nantinya itu. Ya. Oke. Jadi memang pelatihan khususnya di BLK ini kita berpedoman kepada yang terbaru ini Permenaker nomor 1 tahun 2026. Kalau dulu namanya pelatihan berbasis kompetensi PBK, Bu. Nah, sekarang dirubah menjadi pelatihan vokasi. Nah, jadi ada pendidikan vokasi, ada pelatihan vokasi. Jadi kenapa itu disebut vokasi? Karena porsi keterampilannya itu lebih besar dibandingkan pengetahuannya. Oke, artinya kayak banyak skillnya prakteknya gitu ya, banyak. Oke. Itu yang membedakan kenapa disebut. Demikian juga sebenarnya dengan pendidikan vokasi itu. Seperti SMK misalnya. Cuman karena ini pelatihan, jadi mungkin porsinya itu lebih besar dari pendidikan vokasi karena lebih menekankan ke skill atau keterampilannya. Kalau menurut analisa 60-40 atau 70-30 Pak Nopri? Kalau di pelatihan 70-30, Bu. Oke, siap. Ya. Jadi 70 untuk keterampilannya, skillnya, dan 30 untuk pengetahuan atau. Ya, oke. Baik, lanjut. Jadi sekedar informasi untuk tahun 2026 ini kita menyiapkan calon-calon warga yang siap kerja sebanyak 496 orang dengan 31 paket pelatihan. Jadi ada pelatihan kejuruan TIK. Di TIK itu ada berbagai macam program, misalnya operator komputer, kemudian desain grafis, konten kreator, dan yang sejenisnya yang berkaitan dengan dengan TIK tadi itu, dengan perkomputeran lah. Ya. Termasuk mungkin apa yang kayak perbaikan komputer begitu ya? Kalau itunya belum, Bu. Belum. Nah, itu sudah teknisi istilahnya. Oke, baik. Ini sekedar mengoperasikan komputernya. Karena kita masih di level itu tadi. Kemudian ada kejuruan pengelasan. Nah, itu juga berbagai macam program sebenarnya. Ada program SMAW 2F, 3G. Nah, itu level-levelnya berbeda itu. Kalau yang 2F itu mungkin dasar lah. Dasar. Tapi kalau sudah 3G itu agak rumit sedikit. Nah, nanti karena level-level itu sendiri sudah ada permenakernya kita, Bu. Jadi semacam orang sekolah lah, ada kurikulumnya yang memang sudah diatur. Artinya ketika mereka masuk pertama, mereka harus mengikuti di level 2F dulu begitu ya? Ya, kalau memang dasar sama sekali tidak tahu sama sekali, ya sebaiknya mengikuti level yang itu. Baru nanti kalau ingin kelas, upgrading, boleh. Upgrade lah. Yap. Oke, lanjut. Kemudian juga ada pelatihan untuk garment. Kita masih menjahit saja sebenarnya. Menjahit pakaian itu sudah ada. Kemudian untuk tata boga itu kita baru punya program pembuatan roti dan kue. Karena memang juga keterbatasan dari instruktur yang tersedia. Nah, jadi sebenarnya kita juga berharap dari BKPSDM ini nanti membuka formasi untuk tenaga instruktur lah. Iya. Nah, itu mungkin saran kepada kawan SKPD yang lain. Oke. Kemudian juga ada teknik kelistrikan, itu programnya termasuk di sana untuk pendingin atau AC. Ya. Itu ada pemeliharaan dan ada perbaikan. Nah, itu juga berbeda. Kemudian ada kejuruan bangunan. Untuk bangunan itu juga ada beberapa program seperti pembuatan furniture dari aluminium.
yang lemari itulah Bu. Jemuran segala macam. Oke. Kemudian juga apa, pemasangan baja ringan, memasang ya taso-taso lah kata orang. Betul. Lagi ngehit juga itu kan saat ini. Ya, orang itu yang kebanyakan sih memang permintaan seperti itu dari usulan musrenbang biasanya. Karena mungkin hasilnya bisa dimanfaatkan langsung oleh warga desa itu. Iya, dan juga kondisinya saat ini memang saat dibutuhkan kan, orang lagi memang beralih ke sana gitu kan, karena kayu udah agak-agak susah dicari gitu, jadi beralihnya ke aluminium ya. Oke, lanjut. Kemudian ada juga kejuruan kecantikan, itu ada tata rias, baik itu untuk rambut maupun untuk rias wajah. pengantin ya, wajah. Itu juga ada beberapa program. Jadi itu yang mungkin yang kita selama ini yang kita laksanakan di Balai Latihan Kerja. Juga mungkin ke depan kalau tidak salah kita sudah membuat tim koordinasi pendidikan dan pelatihan vokasi daerah. Nah, disitulah nanti kita mudah-mudahan ada masukan dari, karena isi keanggotaannya itu bukan hanya dari pemerintah tapi juga ada dari dunia swasta ya, dunia industri ada juga di situ. Nah, dari tim itu nanti kita berharap ada masukan dari dunia industri ini, kira-kira kebutuhan job apa yang mereka perlukan. Nah, sehingga kita bisa menyiapkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh dunia industri itu. Apakah selama ini tim koordinasi pendidikan dan vokasi daerah ini tidak terbentuk Pak Nopri, atau memang sudah terbentuk tapi mungkin formasinya masih kurang atau bagaimana begitu? Kalau tidak salah baru tahun kemarin Pak Kadis. 2025 berarti bisa ya. Bisa ditanyakan ke bidang P23, kalau tidak salah baru tahun 2025 kemarin kita bentuk. Apakah SK-nya mungkin sudah ada. Nah, mudah-mudahan dari tim itu nanti yang akan kita maksimalkan untuk menerima informasi dari kawan-kawan industri kita masukan, ini. Memberikan saran, pendapat begitu ya. Sebagai pengamat juga bagaimana nih dunia usaha pencari kerja kita di sini begitu. Supaya pelatihan yang kita laksanakan ini pun tidak hanya sekedar sampai dengan pelatihan aja, tapi sampai dengan penyerapan tenaga kerjanya. Nah, kira-kira sementara itu penjelasan dari kami. Baik, Pak Ulil, kalau kita melihat BLK ini kan setiap tahun ya programnya, setiap tahun ada yang melakukan pelatihan di MES BLK sendiri begitu, dan ada juga BLK yang melakukan pelatihan ke lokasi ya, kayaknya ke desa-desa begitu ya, sesuai dengan programnya. Nah, kalau boleh mungkin disampaikan selama kurun waktu mungkin 4 atau 5 tahun ini begitu, kita sudah ada melihat ada alumnus ya alumnus dari BLK itu yang di Tanah Laut khususnya yang sudah kita plotting mungkin ya menjadi sebuah percontohan, bahkan mungkin ia nanti bisa dilibatkan sebagai seorang instruktur ya saat-saat mungkin peserta BLK ini melakukan kayak coaching apa begitu. Bagaimana Pak? Memang kita harus mengakui salah satu mungkin kekurangan kita ya, tracking kita belum maksimal lah, tracking terhadap alumni ini. Ya. Nah, jadi memang setiap kita selesai pelatihan itu sebenarnya kita sarankan kepada kawan-kawan peserta ini agar mendaftarkan diri di Dinas Tenaga Kerja sebagai pencaker. Nah, supaya industri pun tahu bahwa ada pencaker kita yang punya kompetensi khusus gitu, seperti itu. Nah, jadi apakah mungkin kompetensi sesuai dengan bidang apa yang mereka perlukan atau tidak. Nah, jadi tidak perlu jadi tracking kita bisa dari aja Pak Kadis. Ya, dari pencaker itu. Dari apakah tidak secara otomatis Pak Nopri? Ini misalnya peserta kita begitu, ketika ia sudah terdaftar sebagai peserta, dia nanti akan otomatis
setelah selesai itu akan beralih ke data pencaker. Sementara ini belum Bu, tapi oke. kemarin dengan Pak Kadis juga mungkin petugasnya akan didatangkan ke BLK barangkali Bu. Supaya mereka terdata sebagai betul sekali, pencaker. ya betul sekali. Karena selama ini ada beberapa keluhan dari pencari kerja kita, mungkin karena mereka kekurangan akses, ya, ketidaktahuan nih masuknya nih lewat mana, bagaimana begitu ya. Nah kemudian juga bagaimana mereka dapat mengetahui formasi-formasi yang dibutuhkan begitu. Nah sementara ya hasil dari pelatihan kita, hasil dari keterampilan mereka itu kan ilmu terapan ya Pak ya. Nah ketika mereka tidak langsung mempraktekkan, melakukan, itu mungkin akan berkurang kualitasnya atau bagaimana gitu. Apalagi diiringi dengan kemajuan-kemajuan teknologi pada saat ini, penggunaan alat-alat mekanik dan lain sebagainya begitu. Nah itu yang juga salah satu menjadi keluhan dari masyarakat kita. Oke, mudah-mudahan kita ke depan nanti dengan adanya tim koordinasi ini kita akan dapat mungkin menyediakan aplikasi ya yang otomatis mungkin setelah mereka dinyatakan lulus mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing sesuai dengan keterampilannya, mereka langsung masuk ke aplikasi daftar pencaker begitu. Nah, lalu bagaimana Pak Nopri hubungan kita dengan apakah nanti Pak Nasar ya? Bagaimana hubungan kita dengan perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya sehubungan dengan pencari kerja dan penyediaan tenaga kerja kita? Sedikit mungkin Bu. Oke, siap, silakan. Jadi memang tahap ini kita lagi nyusun Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Tanah Laut. Nah, jadi kami memandang bahwa masih kurangnya link and match. Nah, mudah-mudahan dengan perda yang lagi disusun itu bisa lebih mengikat nanti ke perindustriannya. Bahkan mungkin tadi tentang lulusan-lulusan itu yang bisa diakomodir oleh industri seperti itu. Betul. Kita akan mengikat itu di di peraturan daerah yang sedang kita susun ke depannya, mudah-mudahan bisa lebih aplikatif. Dan ada jaminan lah paling tidak di situ. Ada kewajiban juga ya. Betul. Bagi perusahaan ya, bagi kewajiban. pencari tenaga kerja begitu untuk kayaknya satu pintu ke Disnakerin maksud saya. Betul, seperti itu. Nah, sehingga Disnakerin kan bisa menyalurkan mereka-mereka yang ini nih yang kompetensinya ini begitu seperti itu. Betul Ibu. Jadi ada yang namanya hubungan industrial di situ. Iya. Mungkin Pak Nasar yang Nasar, bisa menjelaskan nanti. Selama ini hubungan kita ya, hubungan industrial kita dengan pengusaha-pengusaha, dengan perusahaan dan industri-industri di luar sana. Karena Tanah Laut ini memang terkenal banyak sekali perusahaan kan Pak ya? Betul. Iya. Oke, Pak Nasar silakan. Baik, terima kasih Bu. Siap. Untuk hubungan industrial di sini Bu, sebenarnya untuk link and match antara pencari kerja dengan pengusaha itu ada di bidang sebelah Bu. Tapi di sini saya bantu menjawab. Sebenarnya memang dari aturan setiap perusahaan, seandainya ada lowongan pekerjaan, itu wajib dilaporkan ke dinas. Baik. Jadi dari dinas bisa memberitahukan khususnya ke warga di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengetahui lowongan atau formasi apa yang diperlukan oleh pihak perusahaan. Dan juga di satu sisi ada dokumen yang namanya RTK Mikro, itu rencana tenaga kerja internal yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan itu membuat sudah sejenis mendeteksi, ya? betul seperti deteksi dini, betul. Di kemudian hari begitu. Betul. Jadi sebenarnya kewajiban untuk pembuatan RTK Mikro itu dibebankan kepada perusahaan. Tapi dalam hal ini ya masih kita sayangkan pihak perusahaan kurang maksimal. Sebenarnya dari dinas sudah menyediakan Bu pelatihan pembuatan RTK itu. Pelatihan RTK sudah dibuatkan dan di satu sisi kewajiban RTK ini juga ada hubungannya di kami Bu, di bidang kami di bidang hubungan industrial itu sebagai ya sedikit banyak pembinaan kepada perusahaan agar patuh
dalam melaporkan wajib lapor ke tenaga kerjaan di perusahaan. Itu ada websitenya gitu, dan RTK itu jadi bagian di dalam situ. Seharusnya RTK rencana tenaga kerja itu harus diisi. Iya. Tapi selama ini masih agak kosong-kosong gitu ya. Iya. Nah, di satu sisi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, nanti kan kita akan membuat perda, Bu. Nah, dari perda itu kita akan menguati lah. Ada payung hukum untuk daerah lah menindak. Kalau yang selama ini dasar ada powernya jadinya ya. Pak Nasar. Kalau saat yang ini tadi wajib melakukan lapor itu apa yang menjadi dasar hukum kita? Iya. Sebenarnya dasar hukumnya, Bu, sudah ada dari pemerintah pusat. Dalam hal ini kan undang-undang terus turunannya PP itu. Ya. Tapi untuk kewenangan pengawasan sekarang kan dipindahkan ke provinsi. Jadi kalau di daerah itu jenisnya pembinaan. Kalau kita bergerak pembinaan, Bu, sedikit banyak perusahaan agak-agak lah. Betul. Ya mau dikompromi perusahaan lah. Ya. Oke, paham. Jadi dengan perda ini kita paling tidak bisa menerapkan sanksi administratif ke perusahaan. Mempertajam taring. Betul, karena taring kita sedikit lah. Betul. Kalau pembinaan kan taring kita tumpul ya. Iya, Bu. Karena pembinaan kita itu malah seharusnya membimbing kan. Iya, jenisnya. Betul. Masa kalau perusahaan itu tidak pas, yang disalahkan tentu yang membimbing dong. Betul sekali. Iya. Iya, jadinya begitu, Bu. Jadi dalam hal ini dengan adanya perda tadi, saya sebenarnya sangat antusias lah untuk menunggu rilisnya perda tersebut. Karena di satu sisi dari penyampaian lowongan, rencana tenaga kerja, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan kita, dan di samping ada kewajiban juga ada sanksi yang diterapkan di dalam perda tersebut ketika perusahaan tidak melaksanakan. Tidak melaksanakan atau tidak seperti tadi misalnya tidak mengupdate RTK tadi. Betul, RTK itu, Bu. Karena WLKP itu diwajibkan untuk setiap tahun, Bu, laporannya. Bahkan kalau menurut ideal kami itu dilaporkan per bulan mengenai khususnya pekerja, misalnya ada yang keluar berapa itu kan jadinya pensiun, betul misalnya, jadi kami pindah tempat, jadi di situ sejenis raport perusahaan. Jadi kami maksudnya dari pemerintah daerah kita juga jadi mudah untuk memonitoring betul. Perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Betul, bagus sekali, itu akan terlihat dengan jelas ya. Betul. Kinerja perusahaan juga ada di situ, kebutuhan dari tenaga kerja kita ada di situ, kemudian jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan juga ada di situ. Iya, sehingga kita akan lebih mudah Panopri juga memprogramkan jenis-jenis pelatihan begitu, kemudian memilih orang-orang yang sudah dianggap kompetensi begitu untuk disalurkan ke sana. Betul, Bu. Nah, untuk yang ini tadi, Bu, bukannya apa-apa kalau saat pengawas ditarik ke provinsi itu sedikit banyak lingkup cakupan capaian kemampuan mencengkram ke daerah itu agak kurang, Bu. Itu sebenarnya betul. Karena di satu sisi ada keterbatasan SDM lah kita kan dalam hal ini. Jadi pengawas itu banyak, Bu, region yang diawasinya, tidak hanya satu kabupaten Tanah Laut, karena di sana kan dibagi per region. Betul. Ya, seperti itu artinya sih. Pengawasan itu tidak ada sedikit pun diserahkan ke kabupaten kota. Tidak ada kalau masalah ketenaga kerjaan, Bu. Betul. Begitu ya. Karena memang undang-undangnya seperti itu ya, Bu. Cipta Kerja. Nah lalu Pak Nasar, selama ini bagaimana kita dapat melakukan pembinaan terhadap industri dan para tenaga kerjanya agar mereka memang benar-benar menjalankan kewajiban-kewajiban yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Betul, Bu. Kalau di kami di satu sisi maksudnya di bidang hubungan industrial masih ada sedikit pemberkasan yang wajib dipenuhi oleh pihak perusahaan, karena pemberkasan itu jika tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan akan menjadi bumerang lah bagi perusahaan tersebut, khususnya pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT itu istilahnya, itu kontrak lah bahasa lumrahnya. Nah, seandainya pekerja kontrak itu, Bu, tidak dilaporkan berdasarkan amanat undang-undang, pekerja itu otomatis menjadi pegawai tetap. Betul. Jadi itu kan membebani perusahaan, sedikit banyak perusahaan akan aktif tuh untuk melaksanakan hal tersebut. Dan juga ada yang namanya kewajiban untuk membuat peraturan perusahaan. Itu untuk perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja di atas 10 orang. Itu wajib membuat peraturan perusahaan. Walaupun peraturan perusahaan nggak perlu yang ribet, yang simpel juga boleh, gitu betul, Bu. Tapi tetap ada sebagai sebuah pedoman begitu. Betul. Nah, untuk
masalah pelaporan lowongan pekerjaan ini Bu, dan jumlah RT, maksudnya bukan jumlah, maksudnya rencana tenaga kerja mikro ini memang kalau di bidang P2TK itu yang penempatan itu tidak ada dokumen balasan Bu yang bisa menimbal balik ke pihak perusahaan. Memang untuk itu agak berat lah. Iya. Teman-teman di sisi lain juga sebelah kan, perusahaan juga nyari-nyari celah gitu ya agar bisa berlindung di balik itu begitu ya, tidak ingin membuka memplor secara keseluruhan. Iya, kita paham sih ya kalau perusahaan mungkin ada banyak, tapi karena kewajiban kita ya selaku instansi pemerintah untuk khususnya melindungi tenaga kerja untuk itu. Pembinaan itu tadi ya Bu, untuk dengan dengan kemampuan kita, dengan kewenangan kita yang saat ini, tentu kami cuma pembinaan lah bahasanya. Tapi walaupun itu tetap kita harus tetap disampaikan Bu. Iya. Jadi kalau kami di bidang hubungan industrial tentu kami akan monitoring lah ke perusahaan. Kadang-kadang kami monitor ke perusahaannya, ke lokasi perusahaan Bu, maksudnya ke perusahaan. Turun langsung begitu ya ke perusahaannya. Oke. Lalu selama ini bagaimana partisipasi atau sambutan antusias dari perusahaan kita sendiri? Kalau perusahaan dalam menerima kami antusias Bu, karena dinas datang. Iya, maksudnya perusahaan kan ingin dibina juga Bu. Dalam hal ini perusahaan itu sebenarnya untuk menambah wawasan di bidang hubungan industrial itu sebenarnya mau Bu. Maksudnya ada keinginan lah. Hanya ya terkendala dari penugasan dari perusahaannya tersebut. Penugasan maksudnya tuh yang ditugaskan dari personil pihak perusahaan untuk datang ke dinas itu Bu. Padahal kami selalu membuka dan menyampaikan, seandainya pihak perusahaan yang waktu menyampaikan berkas kewajibannya tersebut, seandainya ada yang perlu ditanyakan atau perlu dibina, dikoordinasikan, silakan datang ke dinas. Kami tidak memerlukan apa-apa, maksudnya kami akan membimbing pihak perusahaan Bu. Dalam hal ini misalnya perusahaan yang belum ada peraturan perusahaannya kan bisa konsultasi ke dinas bagaimana cara membuatnya sampai selesai itu Bu. Pak Nasar, apakah selama ini ini perusahaan misalnya ya, di perusahaan kan ada bagian-bagiannya ya, ada bidang-bidangnya begitu. Nah, kita misalnya menunjuk ada bidang tertentu yang nanti akan menjadi channel kita di situ begitu. Jadi kita melakukan pembinaan ke situ begitu, misalnya nih ada bagian humasnya atau ada bagian apanya begitu, itu yang nanti akan menjadi perpanjangan tangan kita di perusahaan itu. Bagaimana untuk saat ini? Betul Bu, biasanya kan kalau di perusahaan itu namanya hubungan personalia lah. Bagian personalia ya, HRD, Human Resource Development mungkin ya. Jadi di sana memang pihak kami untuk beberapa tahun kebelakang ini kan untuk diklat lah, jenis diklat atau pembinaan perusahaan yang dipanggil ke dinas itu ada efisiensi lah Bu. Skala sebelumnya kan ada maksudnya begitu. Sebelumnya ada. Ya, terkendala di situ kita ya, terkendala di situ juga. Sebelumnya ada. Kami sampaikan dari pembentukan peraturan perusahaan, dari pembuatan PKWT Ibu, perjanjian kerja kontrak itu tadi. Ya, itu kami sampaikan. Ya, arahan saya tadi ke sana. Yang tinggal maksudnya yang kami harapkan ya pihak atau personil perusahaan yang dikirim untuk ke dinas itu ya untuk menjalankannya Bu, idealnya. Iya. Bukan hanya sebatas ada kemampuan dari bagian personalianya begitu ya, sudah diberikan pelatihan, tapi pelaksanaannya di perusahaannya tersebut. Actionnya yang mungkin ya berbagai kendala juga seperti itu. Kalau boleh tahu perusahaan kita yang terdaftar di Tanah Laut ini ada berapa banyak, fluktuasinya dari tahun kemarin dengan tahun ini, mungkin 2 tahun dari belakang, apakah mengalami kenaikan atau penurunan atau bagaimana Pak Nasar? Untuk jumlah perusahaan ini agak melonjak di tahun berapa itu saya lupa Bu, tapi kalau jumlahnya sekarang sekitar 1.400. 1.400-an tuh. Tapi di 1.400 itu karena pihak yang mendaftar itu pengusaha itu dari pengusaha kecil atau di bawah kecil mikro ya, dari mikro sampai besar itu yang mengkategorikan dirinya itu masuk di kategori besar sampai mikro itu hanya 150-an. Sisanya itu data tidak tersedia. Itu di aplikasi WLKP Bu. Ya, jadi maksudnya pihak perusahaan itu belum, pihak pengusaha lah, pengusaha Bu, karena di dalam WLKP itu tidak membatasi itu jenisnya perusahaan atau tidak, atau CP perorangan pun boleh, karena kan kita memang ada perusahaan perorangan betul. Nah betul. Jadinya seperti itu Bu. Untuk yang
mengklaim dirinya itu termasuk di usaha mikro sampai besar itu sekitar 150, Bu. Oh, begitu. Cukup apa ya? Cukup sinjal bahasa Nah, saya iya, ya. Bu, betul. Itu tadi Bu, jadi Iya, yang iya. Karena penyusunan pengaturan itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kepatuhan Iya. terhadap si perusahaan dan pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Iya. Mungkin pengaturan tentang perselisihan antara pekerja dan perusahaan kayak gitu. Jadi di yang saat ini memang sudah masuk prolegda, mudah-mudahan sebentar lagi juga akan dibentuk pansus untuk pembahasan perda tersebut. Amin. Mudah-mudahan di tahun ini bisa selesai ya Pak ya. Betul. Nanti kita akan action di tahun depan. Betul. Mudah-mudahan ya. Ketika itu tuh sudah jadi, mungkin ke depan dalam konteks job hunting ini Akan lebih kita mudah. akan lebih mudah dan Betul. mungkin akan kolaborasi dengan Radio Tuntung Pandang Siap. terkait announce lowongan-lowongan pekerjaan. betul sekali, ya, seperti ya. itu karena sekarang mungkin dipandang sudah tidak relevan ya ketika kita harus membuat satu stand khusus job fair misal seperti itu kayak gitu yang memang itu sifatnya dinamis Pak. Betul. Jadi mungkin ke depan kita kolaborasi entah itu sebulan sekali di waktu tertentu. Yap. Kita kolaborasi dengan radio ini bisa men-announce mana aja nih yang perlu tenaga kerja perusahaan mana aja kayak gitu kan. Siap. Senang sekali. Mudah-mudahannya kami juga berharap penyusunan ini sudah cepat selesai. Iya. Nah, Saya dan membayangkan ada ke depan nih peningkatan, Pak ya. Ulil ketika nanti Perda ini udah dijalankan ya tentu saja tidak bisa serta-merta ya, tapi Betul. perlahan namun pasti kita akan dapat memperbaiki data-data yang berkaitan dengan perusahaan kita. Betul sekali Bu. Iya, sehingga nanti tidak terjadi lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Nasar tadi, ada yang data tidak tersedia begitu, kemudian ada yang perusahaan datanya tidak lengkap dan lain sebagainya. Nah, ya, seperti itu. Saya ingin nanya Nasar, Bu. Oke. Nggak nanya lagu kan? Soalnya dramar. Ya. Ya gini Nasar, kan pemerintah nih jor-joran juga untuk perusahaan ya. Apakah kita di tanah hal ini kita punya serikat pekerja yang mungkin membantu kita, organisasi kemandirian yang bisa membantu kita dalam untuk memperkuat hal ini? Siapa? Kalau di kita maksudnya di lingkup Kabupaten Tanah Laut ada Pak serikat pekerja. Untuk serikat pekerja yang lumayan besar itu ada SPSI sama SBSI. Kalau kepanjangannya saya agak lupa sih ya, maaf ya. Kalau kepanjangan SPSI sama SBSI itu. Tapi keanggotaannya itu kalau di kami kan juga ada forum itu, lembaga kerjasama tripartit. Di dalam situ kan ada pemerintah, ada pengusaha, ada pekerja yang mewakili serikat Pak. Karena kan serikat bentuk perkumpulan dari pekerja tuh. Iya, Kalaunya serikat, kita mengundang pekerja kan mungkin kurang pas. Jadi dalam bentuk serikat lah, maksudnya bentuk perkumpulannya sehingga sebagai representasi dari pekerja di tanah laut begitu Bu. Apakah serikat pekerja seluruh Indonesia SPSI tadi ya, SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Tanah Laut dan SBSI Serikat Buruh ya seluruh Indonesia. Tahu itu ya? Iya. Nah ini di lingkup kabupaten kah yang ada ataukah ini mereka mempunyai anak-anak cabang di setiap perusahaan atau misalnya perusahaan berkolaborasi 2-3 perusahaan ada satu sarikatnya, 2-3 perusahaan ada satu sarikatnya, kemudian ada di atasnya juga serikat besarnya seperti itu. Dalam rangka melindungi hak kepentingan gitu betul ya? sekali Betul. ya. Untuk idealnya Bu, sebenarnya serikat pekerja ini kan dibentuk oleh pekerja yang ada di perusahaan. Idealnya. Ya, idealnya ya. Terus dari satu perusahaan membentuk serikat pekerja bisa bergabung dengan serikat pekerja mungkin yang masih di dalam perusahaan. Karena ada perbedaan visi dan misi mungkin sehingga terbentuk 2 serikat di dalam perusahaan. Mungkin itu Bu. Serikat pekerja yang bergabung dengan serikat pekerja lainnya disebut federasi serikat pekerja. 5 serikat pekerja menjadi federasi, 3 federasi menjadi konfederasi. Jadi ada yang berjenjang Bu. Idealnya berjenjang dari bawah ke atas, dari grassroots ke bawah, dari bawah ke atas, sehingga terlihat jumlah kepesertaan terlihat.
dari jumlah kepesertaan itu juga akan menentukan untuk keterwakilan itu tadi sebenarnya, keterwakilan di forum lembaga kerjasama tripartit. Oke, nah lalu bagaimana menurut analisanya Pak Nasar begitu kondisi SPSI, SBSI, federasi dan sebagainya itu untuk Kabupaten Tanah Lot sendiri, apakah memang sudah terbentuk secara baik sesuai dengan aturan, kemudian bagaimana ia dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal? Ini di luar perusahaan, Mbak. Iya, di luar perusahaan, khusus pekerja. Ya, jadi karenakan mungkin, maksudnya dorongan untuk membentuk serikat itu agak kurang, Bu, dari perusahaan. Jadi serikat pekerja atau konfederasi yang besar itu dia membentuk PUK istilahnya. Dan PUK ini memang diakui oleh kementerian karena mungkin ada perbincangan seperti apa dan kebijaksanaan dari pemerintah pusat sehingga PUK pelaksana unit kerja. Jadi konfederasi atau serikat pekerja yang besar itu bisa mencoba membuka lah, Bu, seperti membuka cabang itu tadi di perusahaan, lalu mengajak pekerja di sana untuk bergabung, Bu. Di satu sisi kalau konsep idealnya serikatnya memang kurang pas, tapi kan di satu sisi di situ juga terjadi, maksudnya terbentuk serikat jadinya. Selama terbentuknya serikat ini, Bu, sedikit banyak menjadi forum dan wadah lah bagi pekerja. Nah, itu dari yang kita ingin menjembatani hubungan industrial. Betul. Melindungi hak-hak pekerja kita, memberikan pelayanan maksimal begitu ya untuk para pekerja kita. Dan di satu sisi, Bu, pihak pekerja juga tidak mesti gabung di serikat pekerja. Jika ingin meminta bantuan, pihak pekerja boleh, Bu, meminta bantuan ke serikat pekerja untuk mengakomodir atau mendampingi pekerja lah dalam menghadapi mungkin kalau ada boleh, Bu. Yang selama ini kan Pak Nasar yang lebih banyak dihadapi oleh para pekerja kita itu mereka tidak bisa menuntut ya hak-hak mereka. Betul. Nah, seperti misalnya kayak asuransi begitu ya. Ada banyak tenaga kerja kita yang belum masuk asuransi ketenaga kerjaan. Betul. Untuk itu, Bu, untuk jaminan sosial ketenaga kerjaan, Bu, istilahnya, Bu. Untuk jaminan sosial ketenaga kerjaan, pihak perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya jika tidak mendaftarkan pekerjanya di jaminan sosial ketenaga kerjaan itu wajib membayarkan santunan atau pembiayaan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang seandainya pekerja itu didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenaga kerjaan. Misalnya untuk saat ini contohnya misalnya meninggal dunia itu menerima santunan 42 juta, otomatis perusahaan bisa dituntut untuk membayarkan jaminan sosial sebesar 42 juta. Tetapi dengan catatan ia terdaftar di kalau terdaftar secara otomatis, kalau tidak terdaftar, Bu. Jadi maksudnya pekerja kita memang masih dilindungi, Bu. Dalam hal ini yang pasti maksudnya yang penting pihak pekerjanya itu aktif dan berani lah dalam hal ini. Itu, Bu. Aktif dan berani, Bu. Itu yang menjadi permasalahan selama ini. Silakan kalau kami dari Dinas Tenaga Kerja tentu kan siap. Tapi harus di garis bawahi juga, Bu. Saya kan namanya mediator, Bu. Saya harus menengahi, Bu. Tapi kepada pendengar lah, khususnya kalau memang ada merasa haknya lah yang tidak terpenuhi, tapi tentu setelah kewajiban dikebiri oleh perusahaan gitu ya. Tapi tentunya harus memperhatikan kewajiban pekerja juga ya. Maksudnya pekerja memang sudah memenuhi kewajibannya, silakan datang ke dinas, tentu kami akan membantu lah. Paling enggak kalaunya tidak bisa memberikan bantuan perlindungan, tentu kami bisa memberikan pengetahuan lah apa yang menjadi hak pekerja tersebut, Bu. Oke, baik. Dilematis ya. Ya, dilematis. Dan itu banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat kita, Pak Nasar. Ya, ada yang tadi tingkat keberanian mereka kan hanya separuh. Makanya saya nanya serikat pekerja, Bu. Iya. Biar ada temannya. Oke, baik, saya ke Mbak Maya. Mbak Maya, selama ini kan industri kita di Tanah Laut sudah tumbuh
berkembang dengan maksimal. Nah, di sisi lain juga ada beberapa industri baru yang muncul begitu, tetapi ada industri lama yang tenggelam. Nah, bagaimana fenomena ini bisa terjadi, Bu Maya? Atau bagaimana sih sebenarnya fenomena industri kita di tanah laut, program pembinaan dari Disnakerin sendiri, sehingga adanya balancing dari industri lama dengan industri baru? Baik, Bu. Silahkan. Ya. Kita berbicara tentang industri ini, kita sebenarnya ada 3 ya, industri kecil, menengah, dan industri besar. Jadi kalau industri menengah itu modal kerjanya 5-10 miliar, industri besar di atas 10 miliar, industri kecil di bawah 5 miliar tadi. Nah, sekarang untuk jumlah dari industri kecil tanah laut ini kan sekitar 6.800 sampai 7.000-an. Dan 6.800-an. 800 industri kecil menengah. Ya, IKM. Iya. Jadi pembinaan yang kita lakukan, kita untuk rutinitas sendiri ada pendataan industri setiap tahun. Update gitu ya? Ya. Update pendataan di mana kita satu desa ada 1 orang petugas pendata. Satu desa. Oh, begitu? Ya, kita taruh, dan kita juga di kecamatan ada koordinator kecamatan yang akan menghimpun data dari petugas desa tersebut. Dan kita juga sudah pakai aplikasi ya dan gadget, jadi tidak akan banyak kertas begitu, sudah sistematik begitu. Nah, dari situ kita tahu berapa industri yang tutup misalnya, kemudian berapa industri baru yang tumbuh, kemudian berapa industri yang berkembang. Datanya kita dapat dari situ. Kemudian kita juga bisa memetakan di suatu wilayah itu sebenarnya banyak industri apa di daerah tersebut, banyak IKM apa. Ya, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat ya. Ya, jadi jika mereka proses produksinya sama, bahan baku sama, kita bisa jadikan sentra dengan minimal jumlah IKM yang sama, seperti di Martada Baru. Nah, di situ ada 6 IKM Sasirangan, kita bentuk jadi sentra Sasirangan di Desa Martada Baru. Nah, ini mengapa Sasirangan sangat berkembang di tanah laut? Selain pada awalnya dulu di 2014 kita kan juga kalau mendatangkan instruktur tuh dari Banjarmasin, gitu. Nah, kebetulan di tahun-tahun tersebut dulu namanya Disperindakop dan UKM dan juga KB ya, Dinas KB aktif untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat. Nah, dari situ tumbuh tadi pengrajin-pengrajin yang akhirnya menggeluti, dan saat ini sering kita kirim juga untuk magang di Jogja seperti itu, hingga ada ciri khas yang berbeda dari daerah lain. Kemudian peningkatan kualitas juga kualitas. Kemudian kalau misalnya Sasirangan tempat lain itu cuman biasa ya, kita udah kombinasi dengan wrinkle dan juga colet tadi. Kita dapat ilmunya. Nah, itu tadi pelatihan dan magang ini adalah skill hard skill ya yang kita berikan kepada masyarakat, terutama untuk teknis produksinya. Nah, untuk pelatihannya sendiri sebenarnya bisa dari musrembang, pokir maupun top down. Jadi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas atau daya saing suatu produk di suatu wilayah tersebut. Nah, tahun ini kita kemarin barusan aja melaksanakan pelatihan kemasan di Kuala Tambangan. Kemasan Sasirangan ya? Kalau yang ini tentang kemasan hasil laut. Di Kuala Tambangan, Bu, di pinggir pantai. Jadi yang biasanya mereka belum ada berkemas dengan bagus, kita bantu untuk teknik labeling, teknik kemasannya agar nampak cantik dan meningkat, memiliki nilai tambah. Karena biasanya orang jatuh cinta pada pandangan begitu ya, pada pandangan luar, pandangan pertama gitu. Iya, betul. Nah, jadi ada beberapa pelatihan yang kita laksanakan dan juga ada pelatihan baru, istilahnya pelatihan ini mereka tidak mempunyai dasar dan kita latih seperti pelatihan menjahit, itu di Desa Bingkulu kemarin. Kemudian kalau yang pelatihan di Kuala Tambangan tadi pengemasan produk, kita datangkan instruktur dari Banjarbaru. Kita harapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan itu IKM yang belum tumbuh semakin tumbuh berkembang lagi gitu, Bu. Semakin meningkat kualitasnya. Sehingga tidak stagnan, tidak tenggelam seperti yang Ibu tanyakan tadi. Nah, industri baru tetap tumbuh, tapi industri yang lama tetap kita bina, tetap kita monitor juga gitu. Nah, apakah ada indikator begitu ya, Mbak Maya, indikator dari industri-industri kita ini yang nanti akan meningkat, maksudnya akan naik kelas begitu ya, akan naik kelas dari mungkin industri
dasar ke berkembang, kemudian ke apa sih lagi yang ada di atasnya begitu? Jadi kalau untuk peningkatan kualitas itu kebetulan tahun ini kita ada inkubasi, yang kita jadi program unggulan tahun ini, inkubasi Wastra Tanah Laut. Nah, di situ kita pilih 10 brand yang menurut kami terbaik di Tanah Laut yang terdiri dari IKM Sasirangan dan Anyaman Purun. Nah, di sini kita udah punya 10 brand ini yang nantinya akan mendapatkan mentoring dari tim istilah kami ada tim konsultan begitu yang akan membimbing mereka dari menciptakan motif-motif baru yang khas yang belum ada selama ini menjadi motif ciri khas Tanah Laut, dan juga nanti akan mereka dampingi sampai pemasarannya. Baik dari segi kualitas, kemudian kuantitas, dan juga untuk Anyaman Purun pastinya ada yang berbeda. Seperti kita kemarin pernah laksanakan fashion show itu Bu, yang di Plaza Indonesia, itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk pengembangan industri wastra di Tanah Laut dan juga industri Anyaman Purun begitu. Jadi kita tingkatannya sudah mulai naik kelas seperti itu. Oke. Setiap tahun mungkin dapat dievaluasi ya Bu Maya, industri-industri kita yang meningkat, mungkin kualitas dan juga produksinya gitu. Dievaluasi Bu. Kita evaluasi terutama dari yang sudah pernah kita laksanakan pelatihan. Nah, setelah pelatihan bagaimana di suatu tempat tersebut di desa tersebut ya, apakah ada yang mengembangkan pelatihan tersebut, ada produk baru atau tidak ada wirausaha baru yang muncul seperti itu. Itu kita evaluasi, dan kita ada kegiatan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten. Kita kumpulkan pengrajin-pengrajin dari pengrajin pangan, kemudian pengrajin sasirangan wastra, kemudian industri logam dan aneka. Jadi kita kumpulkan perwakilan-perwakilan yang kita anggap cukup mewakili untuk jenis kegiatan tersebut, dan kita minta masukan pendapat mereka. Itu apakah perlu ditingkatkan lagi pembinaannya ataupun sarpras apa yang mereka perlukan. Jadi kita adakan evaluasi tersebut. Selama ini mungkin bantuan atau mungkin jenis pembinaan pendampingan kita kepada kelompok-kelompok IKM kita itu apa saja Mbak Bu Maya? Pendampingannya melewati ada tadi teknis produksi, peningkatan kualitas tadi dengan melakukan pelatihan selama 5 hari misalnya kayak gitu. Kemudian ada juga magang. Magang ke tadi industri kerajinan dan batik di Jogja, magang industri agrohasil hutan di Bogor gitu, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mereka secara teknis. Kemudian kegiatan lainnya juga ada kita laksanakan bantuan sarana prasarana yaitu hibah. Hibah ini kemarin itu ada kita memberikan kepada koperasi produsen itu koperasi konsumen berupa hibah alat penggiling pentol. Cuman untuk hibah ini memang ini ya, kalau persyaratannya memang agak rumit, ada memakai akta notaris dan segala macam. Tapi ada peraturan menteri atau Kepmen yang terbaru itu memudahkan untuk IKM bisa mengakses bantuan peralatan tadi. Jadi tidak terlalu ini susah lagi. Nah, selama ini kan kita ada kerjasama nih Bu Maya dengan Radio Untuk Pandang, ada pojok IKM kita begitu ya. Nah, salah satu keluhan yang banyak disampaikan oleh mereka yaitu tentang pertama kekurangan modal ya, kemudian sarana dan prasarana. Ini yang menjadi permasalahan bagi mereka begitu. Nah, kemudian juga yang ketiganya adalah pemasaran, Bu Maya. Pemasaran. Selama ini pemasaran kita ini arahnya kemana saja nih Bu? Pemasaran kalau yang saat ini kita laksanakan offline nih Bu, yang ada Dekranasda, Dekranasda, kemudian Puspro Tambang Ulang, kemudian kita ada mobil promosi. Tapi kita juga media sosial juga mulai kita mainkan ya, ada Facebook, ada Instagram, kemudian WA, lewat WA juga, tapi kita mungkin kedepannya akan lewat TikTok juga gitu di Dekranasda. Terus adakah rencana mungkin gerakan bazar
yang besar, mungkin pada momen-momen tertentu mungkin ya di Kabupaten Tanah Laut. Misalnya nih pada saat Hari Jadi Tanah Laut ada bazar tentang produk-produk IKM kita. Ya, kalau untuk di bulan Agustus rencana ada Pekan Raya Kemerdekaan, Bu, yang awalnya dari Talakref ya, Tanah Laut Craft, tapi kita kolaborasi biasanya dengan Disdik dan juga Kumdak. Jadi kita di situ akan menyediakan stand untuk pelaku usaha, baik kerajinan maupun pangan. Kemudian selain itu juga yang di Hari Jadi. Jadi ada beberapa event besar yang kita kerjasamakan dengan SKPD terkait dalam menampung atau ini ya mengaspirasi dari masyarakat IKM-UKM. Bu Maya, apakah dari IKM kita sudah ada yang masuk retail, Pak? Retail ini ada, Pak, beberapa IKM kita dan difasilitasi oleh Kumdak, tapi yang menjadi kendala adalah perputarannya lama. Ya betul. Perputaran modalnya. Ya. Betul, itu juga yang jadi keluhan kemarin juga dari IKM kita yang Tokso di sini. Jadi perputaran modalnya itu karena retail ini kan punya hierarki yang cukup panjang. Jadi agak-agak lama begitu. Nah, seperti itu juga yang jadi. Nah, lalu berkenaan dengan itu apa yang bisa kita lakukan untuk dapat memfasilitasi para IKM kita agar mereka tetap dapat masuk di retail tetapi dapat mempercepat proses pemutaran tadi. Iya. Sebenarnya kalau ini kita punya di desa-desa itu BUMDes ya, Bu ya. Sebenarnya BUMDes itu bisa menjadi jalan ataupun hubnya ya, hub antara binaan-binaan ini, kemudian difasilitasi oleh BUMDes untuk masalah pendanaan ini biar BUMDes saja yang kerjasama dengan retail. BUMDes bisa koperasi ataupun bisa asosiasi yang lainnya. Biasanya untuk pengrajin ini kan punya gerakan kewirausahaan nasional, asosiasinya, atau ada juga yang misalnya Gcraft, ASEPI. Nah, mungkin bisa teman-teman ini membantu untuk sebagai hubnya antara si pengrajin dan si retail tadi, sehingga masalah permodalan tidak jadi masalah begitu kan ya. Nanti yang bermasalahnya kan dari BUMDes dengan retail ya. Iya, pengrajin kita tetap lancar. Tetap lancar, itu sih Ibu ini. Karena terlihat kalau masuk retail itu naik kelas banget gitu. Iya, betul. Senang soalnya kita pernah merasakan rekan Iwan dulu ada produk dari kelompok kaum industri perempuan kita yang masuk di salah satu retail malah di Banjarmasin, Pak. Ya, itu jadi sampai Pak Bupati dulu meninjau ke sana. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Tapi ternyata kendalanya ya seperti itu tadi, ya perputarannya lama sekali. Oke. Dalam rangka barang-barang ini, Bu, yang masuk retail itu kan pasti ada ada merek dagang, Bu ya. Dan dalam merek dagang kan ada perlabelan juga di Kumdak ya. Mungkin ada juga yang latihan perlabelan atau gimana untuk menjadi daya tarik. Apakah juga dari pemerintah kita ada fasilitasi untuk haki-haki ini, perlindungan hak merek dagang mereka ini? Di Disnakerin ada, Pak, fasilitasi untuk IKM yaitu pendaftaran hak merek. Jadi kalau misalnya IKM ini langsung mendaftar hak merek ini ke Kemenkumham itu biaya 1.800.000. Tapi karena ada rekomendasi dari dinas itu cukup Rp500.000 dan dinas yang akan memfasilitasi, jadi gratis untuk IKM-nya. Tapi memang ada berkuota ya, misalnya kita di tahun ini ada 10 seperti itu yang kita fasilitasi untuk hak merek. Nah, hak merek ini akan kita fasilitasi dari pemilihan mereknya dari awal nih, misalnya kita cekkan apakah ada nama yang sama atau tidak di tempat lain gitu sampai lolos. Soalnya kalau enggak kan nanti hilang uangnya nih. Akan terjadi gugat ya. Iya, begitu. Iya, habis itu ada fasilitasi halal juga, sistem jaminan halal. Jadi kita fasilitasi untuk IKM baik sistemnya yang reguler yang agak susah, ini dalam artian proses produksinya agak rumit seperti kayak frozen food maupun bakery, dia lebih banyak, lebih kompleks kan bahan-bahannya. Dan juga yang kategorinya yang sederhana seperti keripik-keripik itu juga kita fasilitasi. Itu sekitaran ada 25 sampai 30 IKM kita setiap tahunnya kita fasilitasi. Karena kewajiban untuk halal ini kan sekarang bukan hanya tergantung pada makanan ya, tapi betul. juga ada produk-produk lain ya, seperti juga sesirangan kalau tidak salah juga harus ada halalnya begitu, bahan-bahan yang dipakai ya. Betul, kosmetik gitu juga.
Oke. Ada dua titipan pertanyaan tadi Bu Maya yang mau disampaikan. Yang pertama tentang rumah kemasan. Ada kita punya orang-orang sering lewat ya, ada rumah kemasan di situ. Tapi katanya tertutup. Tertutup. Informasi rumah kemasan ini tidak diakses oleh banyak IKM kita. Begitu, itu yang pertama. Oke, kemudian yang kedua jadi satu ya biar nanti enak bahasnya. Yang kedua itu tentang motif khas Sasirangan. Dulu ada kijang, kemudian ada anggrek. Nah, bagaimana dengan motif tersebut? Apakah sudah dipatenkan itu menjadi motif khasnya tanah laut atau kita masih mencari lagi nih? Nah, iya baik. Oke. Ya, pertama tentang rumah kemasan. Jadi rumah kemasan ini beroperasi Bu dengan aktif dan kita ada juga desainernya di sana. Ada tenaga ahlinya tersedia dengan lengkap gitu ya? Iya, ada di sana. Cuman memang di rumah kemasan ini memang kan ukurannya ini agak kecil ya Bu, dengan lahan yang 3 hektaran itu. Kemudian ini di dalamnya tuh ada mesin-mesin yang haruskan kondisi suhu dingin. Jadi untuk pintu tertutup nih Bu karena ada AC. Nah, cuman kalau dari depan itu pagarnya kita buka Pak. Cuman orang yang lewat kan terkesan itu tutup gitu dari jauh. Iya. Ketok aja Ada aja orangnya. Karena jaraknya kan jauh juga tuh kelihatannya kok tutupan padahal itu karena tadi memerlukan suhu dingin untuk mesin-mesin yang ada di dalam itu gitu. Kemudian kita layani pengrajin itu desain-desain labeling kita layani, kemudian contoh-contoh kemasannya juga kita buatkan mungkin sampel aja, misalnya 5 atau 10 stiker begitu, tapi untuk pencetakan dalam jumlah banyak mohon bisa mungkin di percetakan yang ini kan sudah ada juga di tanah laut gitu. Jadi kita memberikan sampel saja untuk pengrajinnya, sampel-sampel misal ada berapa lembar stiker seperti itu. Kemudian untuk ke depannya ini kami tahun ini sedang pengadaan bahan baku untuk beberapa jenis kemasan yang mana nantinya juga sebagai sampel ke masyarakat gitu. Nah, untuk beroperasi secara aktif nanti memang perlu ini kebijakan lagi ya Bu, maksudnya untuk PAD-nya nanti bagaimana segala macam gitu kan. Tapi kita berusaha untuk sejauh ini memang tetap melayani masyarakat. Kemudian sebenarnya medsos kami juga aktif ya di Instagram gitu. Dan teman-teman kalau misalnya jarak jauh pun bisa, jadi tidak perlu datang. Cukup WA saja, WA petugas kami di sana untuk minta desainkan seperti apa, misalnya ada produknya amplang, kemudian mereknya apa akan didesainkan dan akan by ini aja kirim file begitu, by online. Nanti kalau minta dicetakan bisa, kemudian nanti baru bisa diambil. Jadi memang untuk kedatangan pengunjung tuh memang mungkin terlihat jarang juga karena banyak yang online begitu. Itu yang jadi pertanyaan juga dari teman-teman. Kayak mungkin lebih ke iklannya mungkin nanti Mbak Maya nanti dipasangkan iklannya gitu, kapasitas dari rumah kemasan kita itu seperti apa begitu. Tadi kan tidak disampaikan tadi, artinya dalam skala besar kita tidak bisa melayani begitu. Nah, seperti itu yang mungkin masih perlu diinformasikan kepada masyarakat kita. Iya, betul. Dan juga mudah-mudahan nanti di tahun depan kami mengusulkan untuk workshop rumah kemasan. Jadi mudah-mudahan disetujui, jadi untuk tempat produksinya bisa lebih representatif lah kalau ada workshopnya. Nah, nambah berarti ya? Nambah bangunan? Iya, nambah bangunan khusus untuk tempat mesin-mesin tadi gitu. SDM yang menjalankan teknis mesin itu gimana Bu? Ada di sana. Ada sudah apa, dia sekalian desainer dan juga operator. Oke, artinya petugas kita yang tenaga ahlinya tuh ready begitu ya? Ready, ya sudah ada, ya betul. Terbatas atau saat ini masih 1 orang. Nanti kalau sudah makanya tadi pelayanannya tadi hanya apa sampel-sampel begitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi nunggu panopri dulu hasilnya. Iya. Baru kerja di situ. Iya. Nunggu tanda tangan Pak Ulil soalnya. Oke Bu. Oke, yang kedua Pak. Yang kedua Mbak Maya. Motif khas tanah laut dulu rasanya di 2019 ada surat edaran begitu atau instruksi Bupati kalau nggak salah ya. Motif khasnya anggrek, jagung, kijang. Ya, ada 3 ya. Nah, saat ini memang itu masih dipakai Bu. Teman-teman pengrajin masih ada memang masih digunakan, tapi semakin berkembang kan namanya desain ini. Dia mungkin kijangnya bentuknya lain lagi kayak gitu. Kijang yang dulu seperti ini mungkin dulu kan apa ya kayak siluet gitu, terus nanti sekarang tuh lebih tanduknya lebih keluar seperti itu. Nah, sedangkan motif hak cipta ini harus yang plek sama.
bentuknya seperti misalnya kijang ya seperti itu kayak gitu. Terus kalau anggrek ya harus seperti itu. Nah, sedangkan teman-teman sendiri kan selalu berinovasi, bentuknya membeda-beda terus, berkreasi, semakin bagus, semakin bagus. Nah, itu yang membuat kita tidak hak ciptakan begitu ya. Oh, itu permasalahannya. Selalu berkembang, semakin bagus dan bentuknya nggak sama. Tapi tetap tidak meninggalkan kesan 3 itu ya. Iya, bisa itu, kemudian ada juga semakin beda lagi, ada berkembang juga ke arah motif lain ya. Misalnya ada yang menambahkan dengan motif perahu, motif apa, itu saat ini, dan selera orang juga masih maksudnya tambah beda-beda lagi juga, nggak terpaku sama yang 3 tersebut gitu. Oke, seperti itu ya. Sehingga kita sampai saat ini juga belum bisa memastikan ya motif khas kita itu begitu ya, Bu Maya. Untuk kijang, anggrek, jagung iya, cuman untuk bentuk motifnya secara gambaran itu tuh berkembang terus, tidak sama. Misalnya bunganya itu terus kan enggak, Bu. Jadi dia berkembang terus. Iya. Maksud saya kalau misalnya anggrek kan ada berbagai jenis ya, ada berbagai jenis begitu. Nah, mungkin jenisnya itu aja yang dikembangkan. Kalau yang saat ini terkesan katanya teman-teman seperti hilang motif asli itu, kayak abstrak begitu, terus berganti kayak bunga. Sebenarnya kayak nggak bunga gitu seperti gitu. Iya. Kita ini sih karena teman-teman itu tadi memang macam-macam imajinasi mereka, jadi kita dan kebutuhan pasar ya, juga kebutuhan pasar juga, jadi kita tidak membatasi untuk mengangkat menjadi hak cipta untuk desain tersebut begitu. Karena kemarin ada begini, waktu kita di luar daerah begitu, ada pakai baju sasirangan waktu di Taman Mini itu, jadi dari jauh itu ada yang pakai sasirangan kijang itu Pak Bupati waktu itu langsung itu tanah laut panggil, ternyata memang tanah laut. Jadi dari jauh tuh udah kelihatan gitu kan, itu khas kita gitu. Seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu kita pikirkan ke depan agar kita juga punya ada ciri khas kita seperti itu, sehingga sasirangan kita memang ada brandnya, seperti brand tanah laut misalnya, kijang, anggrek, jagung begitu yang memang ada bentuknya yang khas gitu. Oh iya. Oke. Siap. Oke. Baik. Wow. Tidak terasa ya. Oke. Makanya tadi ini kan satu fokus yang sangat menarik begitu. Jadi banyak sekali yang perlu kita perbincangkan untuk memberikan pengembangan pengetahuan bagi masyarakat ya, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ya dengan melalui tenaga kerja. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat bahkan ya, dan karena masih ada penerbangan berikutnya ya, maka kita harus membatasi ya perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa sambung ke lain waktu dan kesempatan. Tapi saya masih tetap minta closing dari Pak Ulil. Dari apa yang tadi kita bicarakan Pak, dengan permasalahan dari tenaga kerja, kemudian permasalahan dari keterampilan, kemudian permasalahan dari industri kita dan hubungan serikat pekerja, apa nih yang menjadi fokus kita pembinaan dan perlu digarisbawahi, perlu diketahui oleh masyarakat kita pada saat ini? Kita terus bertumbuh dan melakukan perbaikan ke depan. Jadi industri bergerak cepat, jangan pernah never stop being a student gitu. Jangan takut untuk ambil pelatihan tambahan, sertifikasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan untuk meningkatkan kredibilitas. Karir impian itu bukan ditunggu, tapi dipersiapkan. Mari kita bertumbuh bersama dan berkembang bersama. Terima kasih. Oke. Baik, para pendengar setia Tuntung Panah FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi seluruh para pendengar setia Tuntung Panah FM, khususnya yang ada di Kabupaten Tanah Laut tercinta dan sekitarnya.
Dan terima kasih Pak Ulil atas kebersamaannya. Terima Sama-sama. kasih Pak Nopri, Bu Maya dan juga Pak Nasar. Terima kasih juga kepada para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 MHz LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Mohon maaf jika ada yang salah dan hilapnya. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani. Dan Separator Iwan, bagi Anda yang ingin mengulang kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Tuntung Panang 102,3 MHz. Jangan lupa like and subscribe. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.